Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Mau tahu saya pasar Unggul Sari yang mana? Bertempat di Gedung Pendopo Wahyawibawa Graha, ratusan perwakilan pedagang pasar tradisional menghadiri acara sosialisasi revitalisasi pasar tradisional. Sosialisasi yang langsung dipimpin oleh Bupati Jember Faida memberikan penjelasan mengenai apa fungsi dan bagaimana operasional revitalisasi serta manfaatnya untuk para pedagang. Segala sarana dan prasarana di pasar tradisional seperti halnya bangunan pasar, toilet umum, lahan parkir, bahkan manajemen keuangan pembayaran retribusi pasar pun diberikan. Kita di Jember punya 30 pasar tradisional di tiap kecamatan plus 1 pasar induk. Dan ini komitmen Bupati dan Wakil Bupati sesuai 22 janji kerja, semua pasar ini akan direvitalisasi. 2017 ini ada 5 pasar, yang 3 sudah siap dan ini tadi kita kumpulkan 3 pasar di Pendopo. Ini belum pernah nih sebelumnya, pedagang pasar kita kumpulkan di Pendopo. Ini karena semua ini bagian penting daripada pembangunan. Nggak bisa kita mengimbangi perubahan jamban kalau cuma yang dibangun itu cuma fisiknya. Makanya tadi kita beritahukan sebenarnya standarnya seperti apa. Ada yang minta cuma cukup toiletnya, ada yang minta yang penting parkirnya. Lalu kita tunjukkan standar nasional Indonesia pasar rakyat itu seperti apa, supaya mereka bisa memahami. Dan kita juga beritahukan bahwa untuk merevitalisasi pasar tidak cukup cuma fisiknya, tetapi juga manajemennya. Salah satunya adalah tata kelola keuangan pasar. Oleh karenanya kita tadi sudah launching juga untuk 3 pasar yang dibangun ini, sekaligus tadi kita bagi buku tabungan dengan cashback masing-masing Rp50.000. Sementara itu untuk manajemen keuangan pembayaran retribusi diberlakukan sistem elektronik retribusi, di mana para pedagang pasar tidak melakukan pembayaran retribusi secara tunai setiap hari, namun langsung dilakukan pemotongan saldo rekening masing-masing pedagang yang difasilitasi oleh Bank Tabungan Negara Cabang Jember. Dengan elektronik retribusi ini, monitoring keuangan retribusi bisa dipantau secara langsung dan menghindari adanya pungutan liar yang dilakukan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Jember gencar melakukan sosialisasi terkait e-retribusi tersebut kepada pedagang pasar tradisional. Teknisnya, para pedagang nantinya tidak harus melakukan pembayaran setiap hari, namun dipotong dari jumlah saldo yang dipunyai pedagang. Dengan e-retribusi ini diharapkan seluruh sirkulasi keuangan, khususnya retribusi, berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya pungutan liar yang banyak dikeluhkan oleh para pedagang. Fasilitasi perbankan dengan e-retribusi ini sehingga memudahkan pedagang tidak lagi membayar secara tunai, tetapi cukup dengan saldo pedagang sendiri yang disimpan di tabungannya masing-masing. Nanti cara pembayarannya dengan kartu, dengan sistem kartu, dia cukup di tap saja begitu Pak. Yaitu kita menghindari pembayaran transaksi tunai, yang itu yang tujuannya e-retribusi, memudahkan pedagang sehingga dari sisi Pemkab sendiri itu bisa memantau saldo pembayarannya melalui rekening yang nanti ada di bank. Tidak hanya itu, dengan e-retribusi membuat laporan keuangan di lingkungan pasar menjadi lebih transparan dan menghindari oknum yang ingin mendapat keuntungan dengan cara korupsi. Retribusi kita sudah mencoba, masalahnya untuk mempermudah pedagang untuk bayar retribusi secara transparansi. Jadi dampaknya sangat positif. Iya, positif sekali. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dengan mengenakan sarung dan kopiah dan busana muslimah, puluhan ribu santri dan masyarakat umum mengikuti acara Jalan Sehat Bersama Muhammad Iskandar yang digelar oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Jember, Jawa Timur. Momen ini tergolong unik dan langka karena seluruh peserta Jalan Sehat menggunakan sarung dan kopiah bagi laki-laki dan busana muslimah bagi kaum perempuan. Mereka berjalan bersama dengan menempuh jarak sekitar 6 km dengan start dan finish di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Para peserta tampak senang karena mereka bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama ketika mondok atau bersekolah, maupun bertemu dengan sanak saudara. Sehingga momen Jalan Sehat Santri ini sekaligus menjadi ajang reuni akbar dan silaturahmi bagi para santri di Jember. Ini sih cuma langka kan, pertama kali juga diadakannya. Yo seru sih berkumpul dengan anak-anak juga, ketemu alumni yang pas kita mau dulu. Nggak kesulitan Mas jalan pada sarung? Kalau untuk masalah jalannya sulitan nggak? Tidak, soalnya Cuma uniknya itu pakai sarung ya, kita sarung. seneng ya Mas. Sementara itu, dalam pidatonya, tokoh santri nasional Muhammad Iskandar menyerukan persatuan santri di tanah air untuk mendorong perubahan dan semangat kemajuan agar tercipta Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan pria yang akrab dipanggil Caimin ini juga mengajak santri untuk memimpin masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan bangsa Indonesia yang ke depan. Saatnya santri mengawal perubahan dan perbaikan. Saatnya santri memimpin dan mendorong kemajuan. Insya Allah bersama santri, Indonesia akan adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Hari ini bangsa kita sedang mengalami berbagai tantangan. Insya Allah dukungan, doa, dan semangat santri akan bisa mengatasi seluruh tantangan bangsa kita ke depan. Amin. Para santri yang sangat saya cintai, marilah kita semua membulatkan tekad untuk terus seluruh santri se-Nusantara bersatu padu untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Selain Caimin, tampak hadir pula Sekjen PKB Abdul Qadir Kading, Ketua Fraksi PKB DPR RI Ida Lutfi Fauzia, Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia Saiful Bahri Ansori, Wakil Bupati Jember Abdul Mugid Arif, Ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Aib Junaidi. Dalam acara tersebut sebanyak 30 kupon undian habis dibagikan secara gratis kepada para peserta. Undian tersebut juga memperebutkan hadiah utama 3 motor dan hadiah-hadiah lainnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam proses penetapan peraturan daerah, yaitu yang didahului dengan fasilitasi. Pembahasan APBD Jember yang molor di tahun 2017 membuat Kabupaten Jember terancam mendapat sanksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Biro Hukum Jawa Timur Himawan, memang Jember terancam masuk dalam daftar penerima sanksi keterlambatan, namun sanksi tersebut hanya teguran dari gubernur dan masih harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, Himawan berharap Kabupaten Jember tidak ada keterlambatan lagi seperti tahun sebelumnya. 2017 untuk APBD 2018 dan Pak Gubernur sudah mengirim surat kepada semua bupati wali kota. Keterlambatan tahun ini akan ada sanksi. Ya, sanksi itu nanti diserahkan tentu kepada pemerintah pusat karena yang akan menerapkan sanksi itu. Tapi ada potensi memang beberapa daerah yang sudah kita waspadai, yaitu seperti tahun yang lalu itu Jember terlambat. Ya, nah kita harap bahwa tahun ini Jember tidak terlambat lah. Kan sudah mulai ada sinergi yang bagus antara DPRD dengan bupatinya gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Usai acara sosialisasi peran Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bersama anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi, Senior Eksekutif Vice Presiden LPS Suharno Eliandi menyatakan bahwa tercatat sudah 83 bank yang dilikuidasi sejak 12 tahun LPS berdiri. Mayoritas bank yang dilikuidasi itu merupakan bank perkreditan rakyat dan hanya satu saja bank umum yang dilikuidasi. Beberapa faktor penyebab industri perbankan mengalami kerugian diantaranya karena gagal menjalankan sistem, analisis bisnis yang kurang matang, rekrutmen karyawan yang tidak terlalu ketat, serta persoalan internal pengelola yang memiliki tendensi lain.
gagal bisnis. Bank itu kan sebenarnya bisnis juga kan seperti perusahaan-perusahaan lain lah. Itu bentuknya PT pasti bisnis kan. Nah gagal bisnis kalau ditanya kenapa gagal bisnis? Rugi, karena rugi itu makan modal. Kalau modalnya habis ya bangkrut kan gitu kan. Kunci di beri itu sebenarnya analisis. Dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan krisis lain itu eksternal faktor. Jadi, usaha yang dibiayai gagal ya banknya gagal juga kalau krisis. Kalau di bank ya analisisnya itu harus betul-betul perusahaan ini sebetulnya layak dibiayai apa tidak. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi membenarkan jika mayoritas bank yang dilikuidasi adalah BPR. Sebenarnya dari sisi aturan pendirian, BPR tadi adalah legal. Namun dalam perjalanannya ternyata para pemilik BPR ini tidak mampu mengelola secara profesional sehingga menjadi bangkrut dan LPS harus melakukan likuiditas. Nah, kalau itu terjadi maka tentu ini berefek jauh kepada pengumpulan uang oleh negara lewat perbankan untuk membiayai pembangunan. Karena jumlahnya kurang lebih sampai 5.800 triliun dari perbankan, dana perbankan dibanding dengan APBN yang sekitar 2.800 ribu. Jadi pengumpulan dana di masyarakat melalui perbankan akan terhambat kalau kemudian minat masyarakat untuk menabung di lembaga keuangan sangat kecil. Untuk itulah anggota Komisi 11 DPR RI ini terus mendorong seluruh pihak terkait agar melakukan pengawasan yang maksimal agar kasus serupa tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 25 hektar tanaman cabai jenis Imola milik petani asal desa Andongsari, Kecamatan Ambulu terserang hama serangga dan trep daun yang membuat buah cabai mereka membusuk. Busuknya cabai jenis Imola saat ini dikarenakan cuaca buruk sehingga penyebaran penyakit jenis serangga maupun trep daun mudah penyebarannya. Untuk menghindari makin besarnya kerugian, banyak petani memilih membiarkan tanaman cabainya di lahan, bahkan petani enggan untuk memanennya. Yang rusak ini jumlah total di wilayah Andongsari ini sekitar 25 hektar. Kenapa Pak? Rusaknya ini karena faktor cuaca Pak. Faktor cuaca dan ini memang sudah produksinya memang sudah berkurang karena ada hujan ini yang hari-hari ini sudah mulai ada hujan. Musim rendengan atau musim hujan sudah datang. Jadi cabai sudah mulai kena penyakit banyak seperti ini, busuk-busuk ini. Ya, secara otomatis kalau memang hasilnya seperti ini, petani wilayah sini itu 50% mengalami kerugian. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 97 panwascam hari ini dilantik yang terdiri atas 93 laki-laki dan 4 diantaranya perempuan. 97 panwascam tersebut nantinya akan dibagi 3 anggota per kecamatan di 31 kecamatan se-Kabupaten Jember. Namun ada yang menarik dari pelantikan panwascam kali ini. Sesuai peraturan Panwaslu Pusat, kuota 30% perempuan menjadi anggota menjadi perhatian. Namun di Jember kuota tersebut tidak bisa dipenuhi lantaran minimnya pendaftar dari kategori perempuan. Sementara itu menurut Bupati Jember Dr. Faida, seharusnya para perempuan di Jember lebih berani untuk terlibat di momen-momen demokrasi. Karena pemimpin yang dipilih nantinya juga akan memperjuangkan seluruh suara masyarakat termasuk kaum perempuan. Untuk itu Bupati Jember juga berharap ke depan perempuan mau dan peduli secara langsung dan terlibat dalam proses demokrasi di seluruh Kabupaten Jember. Pengawas tingkat kecamatan, saya lihat memang kuota 30%-nya nggak terpenuhi. Nah ini kita perlu cek lagi kenapa perempuan tidak suka jadi pengawas, laki-laki lebih suka jadi pengawas. Padahal hasil demokrasi yang baik dengan pengawasan yang efektif, kalau hasilnya pemimpin yang terpilih itu baik, akan dinikmati juga oleh perempuan. Kalau hasil pengawasannya kurang baik, akibatnya juga pada perempuan. Maka ke depan saya berharap perempuan lebih banyak yang berminat di dunia demokrasi yang sehat, karena ini juga bagian penting daripada pembangunan perempuan masa depan.
Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi aspal jalan desa di Dusun Kedung Nilo, Desa Karangsemanding, Kecamatan Balung dinilai sangat memprihatinkan. Karena aspal jalan yang baru saja selesai dikerjakan kurang dari 2 minggu ini banyak sekali ditumbuhi rumput, sehingga warga mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek pemerintah tersebut, apalagi ketebalan aspal dinilai tipis dan tidak wajar. Warga sekitar pun tidak tahu sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan jalan karena tak ada transparansi anggaran dari pihak pengelola. Padahal biasanya seperti proyek pembangunan mestinya disertakan papan keterangan alokasi anggaran proyek pengerjaan. Oleh sebab itu, warga berharap pemerintah setempat benar-benar serius dalam melakukan kontrol terhadap kualitas pembangunan infrastruktur yang terjadi, termasuk transparansi anggaran. Saya nggak nyangka juga, aspalnya juga baru dibangun, kok tiba-tiba tumbuh rumput itu loh mas. Terus kita saksikan sendiri di sana tadi kok tipis sekali aspalnya itu. Kira-kira itu apa nggak menyalahi bestek itu? Masalahnya dari depan itu kan bagus aspalnya, ternyata sampai di sana tipis aspalnya kok malah tambah dikurangi sepertinya itu. Makanya saya ya sebagai warga sih kecewa sekali jalan aspalnya jadi seperti itu. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Perangkat Desa Ampel bersama anggota TNI Koramil Wuluhan mengunjungi rumah Mas Pupah, warga Dusun Kerajaan Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan yang menderita gizi buruk. Setibanya di rumah Mas Pupah, para petugas ini sontak terkejut melihat kondisi wanita berusia 41 tahun itu yang terbujur lemas di atas ranjang dalam kamar berdinding anyaman bambu. Kondisi seorang ibu rumah tangga ini memang sangat memprihatinkan karena tubuhnya sudah sangat kurus, hanya tersisa tulang terbungkus kulit. Menurut Sunari, suami Mas Pupah, kondisi istrinya semakin menurun sejak 5 bulan yang lalu. Istrinya pun pernah dirawat di Puskesmas Wuluhan, namun tak lama kemudian segera dibawa pulang. Seperti ini Pak? Iya, ya cuma dulu ya terlalu kurus sangat Pak. Tapi untuk jalan bisa Pak? Belum bisa. Belum bisa jalan. Untuk duduk pun tidak bisa. Duduk ya cuma minta duduk cuma masih saya abadi lah. Pak punya BPJS atau gimana? Kalau itu nggak punya. Yang punya saya. Menurut Irham Effendi selaku perangkat Desa Ampel Kecamatan Wuluhan, kunjungan kali ini sebagai rasa kepedulian terhadap si penderita, sehingga dirinya bersama anggota TNI Koramil Wuluhan memberikan bantuan berupa sejumlah makanan agar bisa membantu pemulihan Mas Pupah dari derita gizi buruk. Ya, kami dari pemerintah desa bersama TNI kebetulan tepatnya dengan memberikan dari pahlawan ini bersilaturahmi menjenguk ke salah satu warga di Dusun Kerajaan, yakni Ibu Mas Pupah yang saat ini kondisinya memprihatinkan. Dia kena gizi buruk, mohon maaf, dalam arti bukan karena tidak punya, tapi karena pola makan yang salah. Sering tidak makan telat, akhirnya dia semakin lama semakin kurus. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Stadion Jember Sport Garden, Liga Pelajar 2017 dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Jember Mukit Arif dan dihadiri juga oleh Kadispora dan Ketua Askap PSSI Jember. Dalam laporan Dispora Jember, Liga Pelajar ini diikuti SMP 58 tim dan SMA sebanyak 30 tim, sehingga total peserta sebanyak 68 tim sekolah. Dan untuk sumber dana penyelenggaraan bersumber pada PAPBD tahun 2017 sebesar Rp321 juta. Untuk itu, Wakil Bupati Jember berharap Liga Pelajar 2017 ini mampu mencari bibit baru pemain bola asal Jember dan juga sebagai pembinaan persepak bolaan khususnya di usia dini. Saya kira ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Kadispora Jember sebagai salah satu bentuk real dalam rangka untuk memajukan persepak
persepak bolaan di Kabupaten Jember, terutama di kalangan usia dini ya, katakanlah usia dini di tingkat pelajar SLTP dan SLTA. Tentunya kita berharap dengan pelaksanaan liga ini bukan hanya sekedar kita mengukir prestasi ya dari tim-tim yang ikut serta di dalam kompetisi ini, dalam liga ini, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin dengan liga ini nanti akan bisa kita melihat akan menjadi bibit-bibit ya pesepak bola yang potensial untuk berkembang di kemudian hari. Sementara itu, Ketua Aska PSSI Jember Sutikno sangat mendukung langkah Pemkab lewat Dispora menggulirkan Liga Pelajar ini. Kedepan, Sutikno berharap penyelenggaraan turnamen serupa bisa lebih baik lagi dan terencana dengan matang. Sehingga nantinya tak hanya sekedar pertandingan antar sekolah, namun bisa menjadi ajang seleksi untuk pemain Persib Jember. Dari awal ya, untuk kegiatan sepak bola pada prinsipnya Askap sangat mendukung. Jangankan Dispora yang gelar ya, untuk teman-teman dari universitas, dari UNER, dari AIN, ya dari mana saja, saya sangat welcome untuk kegiatan sepak bola. Karena semua pada prinsipnya ingin sama-sama memajukan sepak bola di Jember. Dari Stadion Jember Sport Garden, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Faidah usai upacara Hari Pahlawan di alun-alun Jember. Dengan semangat Hari Pahlawan, diharapkan generasi muda di Jember untuk ikut dan peduli dalam pembangunan bangsa agar bangsa Indonesia semakin maju dan dapat bersaing dengan negara lain. Tak hanya secara global, Bupati pun mengajak seluruh elemen pemuda di Jember untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan di Kota Jember. Bupati juga berpesan kepada awak media agar menjadi media yang tak hanya sebagai penyalur informasi, namun juga turut mengedukasi dan membuat perubahan positif kepada masyarakat. Kalau pahlawan zaman now nih menurut saya harusnya sesuai dengan kapasitas dan usia serta perannya di masa sekarang, di masa now ini. Kalau pelajar, pahlawan kita adalah pelajar yang menjalani kehidupannya sebagai pelajar siswa dengan sungguh-sungguh, mengambil kesempatan sebaik-baiknya, mengisi masa mudanya dengan sebaik-baiknya, berperan aktif dalam pembangunan sebagai pemuda. Nah, yang penting media zaman now nih, yang kayak apa? Pahlawan media di zaman now bagi saya adalah media yang bagaimana dengan menjalankan tugasnya. Bukan hanya memberi peran informasi, tetapi juga mengedukasi. Media punya kesempatan yang luar biasa untuk berubah dunia. Maka media zaman now dilihat dan diukur dari bagaimana mereka membuat perubahan baik di zaman sekarang. Dari alun-alun, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Selain ribuan guru honorer, pegawai tidak tetap atau PTT juga sangat membutuhkan surat penugasan dari pemerintah daerah. Karena PTT memiliki peran yang besar dalam menjalankan sistem operasional di sekolah. Oleh sebab itu, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jember meminta agar Pemkab juga memberikan surat penugasan untuk PTT. Karena jika hanya guru honorer yang diberikan surat penugasan, maka dikhawatirkan timbul kesan tebang pilih. Menurut Ketua PGRI Jember Supriyono, tidak ada yang salah jika PTT juga mendapatkan surat penugasan langsung dari Bupati. Gitu ya, bisa mengendalikan sehingga kewenangan mengangkat tidak lagi kepada kepala sekolah atau kepala satuan kerjanya, tetapi yang mengangkat adalah pemerintah kabupaten. Tinggal pendelegasiannya kepada siapa, tergantung OPD-nya kan gitu. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa SK daripada Bupati ini memberi fungsi strategis dalam rangka pengelolaan dan pengembangan karir guru GTT dan PTT. Diberitakan sebelumnya surat penugasan dari Pemkab nantinya hanya diberikan kepada guru tidak tetap atau GTT saja. Sedangkan untuk PTT cukup surat dari pihak sekolah masing-masing. Hal tersebut sudah diatur dalam Permendikbud 26 tahun 2017. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Meski sudah dikenal dengan wisata alamnya yang asri, Taman Botanis Korambi kini menambah destinasi wisatanya dengan wisata petik buah untuk para pengunjung.
Dengan hamparan kebun sejauh setengah hektar, pengunjung dimanjakan dengan berbagai tanaman buah yang tampak asri. Ada jambu, buah naga, manggis, belimbing, dan juga buah yang menjadi primadona masyarakat yakni durian. Nah, bila datang di musim yang tepat, pengunjung bisa langsung memetik buah durian yang ada di kebun buah. Durian jenis montong, simas, musangking, dan petruk yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Seperti salah satu pengunjung, Rizky, yang kebetulan mendapat kesempatan memetik buah durian di kebun buah botani. Dirinya cukup senang selain berwisata sambil belajar di Taman Botani ini juga bisa menikmati langsung buah-buah yang sudah siap dipanen. Di sini tuh di Taman Botani Sukarambi, kita di sini bisa mempelajari tentang macam-macam durian, dan di taman ini kita bisa memetik durian secara langsung dan langsung memakannya langsung di sini. Menurut saya di Taman Botani ini kita dapat berwisata sekaligus kita mendapatkan ilmu-ilmu baru. Sementara menurut pihak pengelola Alvina, kebun buah ini merupakan destinasi wisata baru di Taman Botani Sukarambi. Jadi pengunjung bisa langsung memetik dan menikmati buah yang ada di kebun. Di kebun ini juga disediakan gazebo untuk para pengunjung yang ingin menikmati buah bersama keluarga sambil menikmati pemandangan alam. Ya, Taman Botani Sukarambi ini mempunyai konsep rekreasi sambil belajar, di mana di dalamnya ada 12 hektar yang terdapat 400 jenis tumbuhan. Salah satunya kita mengoleksi jenis-jenis tumbuhan durian. Dari durian ini kita memberikan pakekan wahana, namanya petik buah langsung dan bisa langsung dinikmati oleh pengunjung. Di sini jenisnya banyak sekali ya, ada durian montong, simas, musangking, durian merah, dan lain-lain. Itu pengunjung bisa langsung memetik langsung di pohonnya dan bisa langsung menikmatinya. Sekarang memang pada musim Bu ya? Ya, alhamdulillah saat ini kita lagi musim durian. Gimana Bu antusiasme masyarakat yang datang, pengunjung mengenai wahana ini? Ya, mereka semuanya happy ya, karena di sini kan mereka bisa langsung melihat pohon duriannya, lalu bisa langsung memetik langsung dan juga bisa langsung menikmati. Dari Sukarambi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa juga mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan salam 1 TV.